Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi ini kita akan belajar Al-Quran hadis ya. Namun sebelumnya mari kita baca doa terlebih dahulu sebelum pelajaran kita mulai. Doa kita mulai. Wahid isnain thalatha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku semuanya, untuk pembelajaran Al-Quran hadis kita sudah masuk ke bab 4 ya, yaitu tentang hadis tentang menyayangi anak yatim. Nah, di sini Pak Arfi akan jelaskan dulu materinya, semoga menambahkan pemahaman kepada kalian semua. Nah, untuk awal Pak Arfi akan menjelaskan ya, apakah kalian tahu siapa yang dimaksud anak yatim? Nah, kata yatim itu berasal dari kata yutmun. Pak Arfi ulangi, kata yatim itu berasal dari kata yutmun yang berarti kesendirian. Kesendirian. Nah, sementara secara istilah adalah anak yatim itu adalah secara istilah anak yang ditinggal ayahnya sejak kecil hingga balik ya. Balik. Terus kemudian sementara piatu adalah ketika seorang anak tidak memiliki ibu atau ditinggal ibunya wafat. Nah, di dunia ini nasib seorang anak dengan anak lainnya tidaklah sama ya. Berbeda-beda. Berbahagialah jika kalian masih dikaruniai kedua orang tua. Nah, di sisi lain janganlah berkecil hati jika ada di antara kalian telah kehilangan orang tua. Karena janji Allah itu pasti. Janji Allah itu pasti. Tidak akan membebani hambanya dengan cobaan melebihi kemampuan. Jadi ketika kalian diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakinlah bahwa ujian itu adalah ujian yang dapat kamu lalui, yang dapat kamu selesaikan. Karena apa? Karena Allah telah mengukur kemampuan hambanya ketika akan memberikan ujian. Ketika sudah mendapatkan ujian ataupun sedang menjalankan atau melaksanakan ujian tersebut. Nah, cobaan menjadi anak yatim atau piatu adalah tantangan hidup untuk berjuang bersemangat menghadapi tantangan hidup dengan keyakinan aku bisa. Aku pasti bisa. Saya pasti mampu karena Allah sudah mengukur kemampuan kita semua. Kalian tidak sendiri, yakin banyak orang peduli, termasuk yang peduli dan sangat menyayangi yatim piatu adalah teladan kita semua umat Islam, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan riwayat hidup beliau, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga seorang yatim. Ini bahwa Rasulullah itu adalah seorang yatim. Bahkan semenjak di dalam kandungan sang ibunda ayah Nabi Muhammad, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib, telah wafat. Karena kisah hidup ini pula Nabi dalam sebuah hadisnya menyinggung kedekatan beliau dengan orang-orang yang memelihara dan menyayangi anak yatim piatu di surga kelak. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada materi bab ini, yaitu an Sahl bin Sa'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Nah, yang di sini artinya saya pemelihara anak yatim di surga seperti ini, memberikan isyarat dengan telunjuk jari dan jari tengah dan merenggangkan keduanya. Yang artinya apa? Di sini adalah dari Sahl bin Sa'ad, Rasulullah SAW bersabda, saya dan orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini ya, dengan memberikan isyarat dua jari ini, dengan jari telunjuk tengah
dari jari telunjuk dan tengah dan merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tidak jauh. Inilah orang yang memelihara anak yatim dengan Rasulullah SAW ketika di surga. Nah, maka dari itu untuk materi bab ini Bapak menyampaikan tentang bagaimana apa itu anak yatim secara bahasa ataupun secara istilah, dan apa yang dijelaskan dari hadis riwayat Bukhari tentang Rasulullah SAW kepada atau bagi orang-orang yang peduli dengan anak yatim, ya. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ya. An Sahlin Sa'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna wa kafilul yatimi fil jannati hakada wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma, ya. Itu adalah semuanya. Demikian pembelajaran tentang bab 4 tentang hadis memuliakan atau menyayangi anak yatim, ya. Di sini bahwa kita semuanya harus menyayangi anak yatim piatu. Nah, demikian pembelajaran dari Pak Arfi. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.